Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Fahri Sifalur Rahman, BP 1910 3224, perwakilan dari kelompok 3 Psikologi Lintas Budaya C, akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami dengan judul Rukyah Dukun Kampung, Persepsi Orang Tua dari Anak dengan Gangguan Skizofrenia Bersuku Minangkabau yang menerima pengobatan gangguan jiwa tradisional. Jadi di sini kami dari kelompok 3, terdiri atas 4 anggota, ada Hafizah Maratil Rida, ada saya sendiri Fahri Sifalur Rahman, ada Alif Akbar Kacaribu, dan ada Febiola Ranu Ramayani. Nah, jadi di sini kita mungkin akan bahas penelitian kami dalam 5 hal. Ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil pembahasan, dan juga penutup. Nah, kita akan bahas terkait pendahuluan terlebih dahulu. Jadi di sini kita akan bahas terkait skizofrenia. Jadi skizofrenia itu apa sih? Apakah itu yang disebut dengan orang gila? Nah, jadi skizofrenia itu sejatinya merupakan sebuah gangguan psikologis yang memang ya sering dianggap sebagai dalam tanda kutip orang gila atau kayak orang gilo terhadap orang yang menderitanya, dengan ciri-cirinya itu ada pengunduran diri, pengurangan diri dari lingkungan, gangguan pada emosional dan afektifnya, ada halusinasi, delusi, dan tingkah laku negativistis seperti memukul, marah tiba-tiba, dan juga adanya kemunduran dan kerusakan progresif. Pengobatannya itu sejatinya itu tuh memerlukan pengobatan profesional meliputi seperti psikoterapi dan digabungkan juga dengan farmakoterapi dan sebagainya. Dan namun masih ada juga pengobatan-pengobatan tradisional seperti dengan rukyah, dengan pergi ke dukun kampung, pergi menggunakan obat-obat tradisional dan sebagainya yang dijadikan sebagai alternatif dari pengobatan skizofrenia ini yang mana tentunya belum teruji. Itu ialah di gangguan skizofrenia di Sumatera Barat ini dikatakan bahwasannya prevalensinya itu mencapai 0,9% dari jumlah penduduk Sumatera Barat. Ini prevalensi ini tuh lebih tinggi daripada prevalensi secara nasional yaitu 0,7% dari data Riskesdas. Dan dapat dilihat bahwasannya ternyata gangguan skizofrenia Sumatera Barat itu cukup tinggi dan masih banyak juga masyarakat-masyarakat yang menggunakan pengobatan gangguan jiwa tradisional seperti kedukun kampung ada di 50 kota itu dengan rukyah, dengan obat-obat, ramuan obat-obat juga. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, di sini orang tua pada anak yang mengalami skizofrenia itu memiliki peran dalam pengobatan gangguan jiwa dari anaknya tentunya. Karena di sini orang tua memiliki peran dalam perawatan si anak dan juga ya bertanggung jawab terhadap si anak. Sehingga akhirnya keputusan pengobatan itu diberikan kepada orang tua dan juga di Sumatera Barat sendiri tidak banyak, maksudnya tidak sedikit orang tua yang membawa anaknya akhirnya ke misalnya ke pengobatan tradisional seperti ke dukun, ke rukyah dengan pengobatan obat tradisional yang mana ini tuh dapat dipengaruhi oleh persepsinya, mungkin dikarenakan oleh mereka persepsi yang buruk terhadap gangguan jiwanya ataupun mungkin terhadap pengobatan profesional ataupun persepsi yang positif terhadap gangguan jiwa tradisional. Dan di sini salah satu yang mempengaruhi persepsi itu ialah budaya, di mana budaya ini berperan dalam apa ya menjadi nilai-nilai turun-temurun yang dimiliki oleh orang tua dari masyarakat juga dan juga misal pandangan-pandangan dia terhadap berbagai hal termasuk pengobatan-pengobatan ini. Nah, jadi di sini kami ingin melihat lebih lanjut bagaimana sih persepsi orang tua dengan anak dengan gangguan skizofrenia yang menerima pengobatan tradisional seperti rukyah, pergi ke dukun, dan juga pengobatan-pengobatan tradisional. Nah, jadi mungkin di sini skizofrenia itu ya seperti yang disebutkan tadi, ya gangguan psikis yang dengan ciri tadi adanya pengurangan diri, gangguan emosional afektifnya dan sebagainya, dan termasuk halusinasi dan sebagainya juga. Sebenarnya pengobatan itu seperti yang disebutkan juga sejatinya itu adalah profesional, misalnya dengan psikoterapi dan digabungkan dengan farmakoterapi dan sebagainya. Namun masih ada juga yang menggunakan tradisional, yang mana belum teruji seperti karukyah, menggunakan dengan rukyah, pergi ke dukun dan sebagainya. Orang tua memiliki berbagai peran, termasuk peran perawatan anak, terapeutik juga, yang mana itu tuh membuat orang tua sejatinya memiliki peran dalam ya, perawatan anak, kesejahteraan anak, termasuk ketika anaknya sakit dan termasuk juga apabila gangguan tersebut adalah skizofrenia. Nah, jadi persepsi ini adalah
proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap rangsangan yang diterima oleh organisme atau individu sehingga menjadi sesuatu yang berarti, di mana artinya di sini persepsi itu ya sesuatu yang ya proses pemikiran seorang, proses internal seorang, proses mental yang dalam menilai sesuatu dari lingkungannya dan juga menyimpannya juga atau persepsi nantinya. Dan aspek ini ada 3, ada kognisi, afektif, dan konasi. Di mana kognisi itu bagiannya itu ada pengetahuan, pengalaman, pandangannya, harapannya juga. Afektif itu bagian dari perasaan-perasaannya, konasi itu pemikiran terkait pengarahan aktivitas ke depannya, yang mana 3 tersebut berperan dalam persepsi. Dan faktor-faktor pengarah itu ada banyak. Ada pengalaman, ada budaya yang salah satu yang kami tonjolkan, dan juga ada hal lainnya. Nah, metode penelitian kami itu ialah fenomenologi untuk memaknai fenomena pengalaman individu dari informan kami. Di mana informan kami ada 2 orang, ibu anak dengan gangguan skizofrenia bersuku Minangkabau. Di mana yang pertama itu dari anak dengan usia 17 tahun yang memiliki yang muncul gejala dari skizofrenia ini. Nah, memang dengan adanya prinsip religiositas dan juga mistis, akhirnya dibawa ke ruqyah, namun karena hasil tidak baik dibawa ke LSD, namun karena di sana ada pengalaman buruk seperti anaknya dipukul dan juga pengalaman ya anaknya menjadi lebih pucat, akhirnya dibawa lagi dan juga dengan kebingungan akhirnya dengan informasi dari orang-orang sekitar dibawa ke dukun kampung dan juga mendapatkan pengobatan tradisional dan tidak berhasil juga hingga akhirnya dibawa ke tempat rehabilitasi mental dan membaik di sana. Dan yang kedua itu ialah ibu dari anak umur 23 tahun yang memunculkan yang merasa anaknya itu merasa ada gangguan-gangguan kayak galau gitu dan minta ibunya untuk dibawa ke dukun walaupun orang tuanya itu memiliki pemahaman yang lain, kayak dibawa saja berobat, namun ia tetap mengikuti kemauan anaknya sehingga akhirnya ia menerima pengobatan tradisional, yakni ke dukun kampung. Di sini kami menggunakan metode wawancara untuk menggali secara mendalam mengenai fenomena tersebut. Nah, jadi di partisipan pertama, secara kognitif, memang pada awalnya itu ketika terjadi gejala-gejala dari skizofrenia yang dapat kita anggap aneh itu, ialah adanya pengetahuan minim terkait skizofrenia dari si ibunya, yang mana dan juga adanya pengaitan atau sebut dengan hal mistis dan religiositas akhirnya dibawa ke tempat ruqyah. Namun karena tidak berhasil juga, akhirnya dibawa ke RSJ. Namun karena ada pengalaman buruk dengan pengobatan profesional, akhirnya dibawa kembali. Nah, dengan adanya perasaan afektif yang bingung, khawatir, akhirnya ia pun ditanya apa dari orang-orang sekitarnya. Ya kayak dia menyarankan untuk bawa ke dukun kampung saja karena yang ketempelan dan juga memberikan pengobatan tradisional akhirnya diikuti juga meskipun berlawanan dengan pemahaman dan karena tidak berhasil juga diikuti dengan perasaan pasrah dan juga keinginan terus mencoba mencari jalan pengobatan terbaik akhirnya dibawa ke tempat rehabilitasi mental membaik di sana. Dan partisipan kedua itu dari segi kognitif itu tuh ibunya itu memiliki pengetahuan yang walaupun memiliki pengetahuan menyentuh skizofrenia, namun paham akan sakit jiwa. Dan juga ia berharap akan kesembuhan anak dengan berobat profesional, tapi anaknya tidak ingin berobat di sana. Dan dengan munculnya ada afektif juga khawatir, namun dengan kondisinya itu mengikuti kemauan anak, dan anak yang ingin dibawa ke tempat berobat kampung, dukun kampung, akhirnya diikuti juga di sana. Nah, penerimaan pengobatan gangguan jiwa tradisional itu yang kami dapatkan itu ialah persepsi orang tua itu berperan di sana. Jadi dari partisipan pertama itu memang minim pengetahuan atau gangguan jiwa membuat opsi dari si orang tua itu menjadi minim. Dan pertama karena ada prinsip keagamannya dan juga ada kepercayaan hal mistis akhirnya dibawa ke ruqyah yang mana hal ini sejalan juga dengan budaya dari orang Minangkabau yakni ada bahasa isyarat cara bahasa kitabullah dan juga kepercayaan hal mistis ini juga memperkuat akhirnya dibawa ke dukun. Perasaan bingung, khawatir dan cemas itu tuh menjadi mendorong dan membersamai semua proses ini terjadi dan juga adanya pengaruh dari keluarga besar dan teman-teman kayak dari saran-saran itu akhirnya yang memiliki ciri dari orang Minangkabau itu kayak memang memiliki hubungan erat juga dengan keluarga besar akhirnya ia pun membawa anaknya ke tempat dukun kampung dan juga pengobatan. Nah, jadi karena ini juga dipengaruhi karena sebelumnya ada pengalaman buruk dengan pengobatan profesional di mana anaknya dipukul tadi dan dengan walaupun di sana akhirnya tidak berhasil dan juga keinginan sembuh akhirnya dibawa ke rehabilitasi mental. Untuk partisipan kedua yang berperan itu
ialah dari kedorongan kemauan anaknya. Kemauan anak itu untuk dibawa ke berobat kampung, meskipun orang tuanya itu memiliki kayak lebih baik dibawa berobat ke dokter aja, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kesimpulan dari penelitian ini ialah dari wawancara yang dilakukan kepada kedua partisipan penelitian ditemukan bahwa persepsi orang tua berperan dalam penerimaan pengobatan tradisional anaknya yang memiliki gangguan skizofrenia. Pada partisipan penelitian pertama, kognitif orang tua atau si ibu dalam hal pengetahuan, pandangan, dan pengalaman mengarah pada pengobatan tradisional, seperti adanya pengetahuan dan prinsip religiusitas dan hal mistis. Membuat partisipan penelitian membuat anaknya menerima pengobatan tradisional yakni dengan rukyah diperkuat dengan keinginan agar anaknya sembuh. Afat-afat timbul seperti khawatir, pasrah, serta spekulasi, tekad untuk terus mencari jalan pengobatan berperan dalam hal ini dan membuat anak partisipan penelitian menerima pengobatan tradisional lainnya seperti kedukun dan dengan obat-obatan tradisional. Pada partisipan penelitian kedua, aspek yang paling berperan ialah eutanasi, di mana partisipan penelitian, si ibu juga terus mengikuti kemauan anak. Anak partisipan penelitian yang menginginkan pengobatan tradisional, yakni kedokteran kampung, membuat orang tua menerima anak yang menerima pengobatan tersebut, meskipun aspek kognitifnya, yakni pengetahuan, menunjukkan bahwa ia merasa anaknya lebih baik berobat dengan pengobatan profesional. Dan saran dari kami itu ada dua terkait metodologis, ialah menambah partisipan penelitian agar saturasi data topik penelitian dapat lebih baik. Kami merasa bahwasannya dari keterbatasan juga dari kami kan hanya dapat memperoleh 2 orang partisipan, kami sangat menyarankan juga penelitian selanjutnya itu memperoleh banyak partisipan penelitian dengan keragaman yang lebih besar juga sehingga ruang lingkup dari topik ini dapat terpenuhi. Dan praktisnya itu pada orang tua agar perbanyak informasi mencari informasi mengenai gangguan jiwa dan pengobatan profesionalnya agar pemilihan pengobatan gangguan jiwa profesional dapat lebih dipilih dibanding pengobatan gangguan jiwa tradisional. Serupa juga pada pemerintah agar sosialisasi terkait hal tersebut lebih dimaksimalkan lagi agar lebih banyak pengobatan gangguan jiwa profesional dipilih dibanding pengobatan gangguan jiwa tradisional. Kurang lebih sekian dari kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Mari berdiskusi di kolom komentar dan juga mohon kritikan dan masukan yang bersifat membangun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.